Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Tekang yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, memperoleh syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 15 di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, yaitu dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan bacaan salawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita. Juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah pembacaan suratul Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi Mustafa wali alil
وسرور قد تجدد Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya
صل عليه وسلم مرحبا. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam Al-Qur'an surah yang ke-33 yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat yang ke-56. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya bermula Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu bersolawatlah kalian alaihi atas Nabi, wasallimu dan sampaikanlah salam penghormatan oleh kalian, taslima dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang dimaksud Allah bersolawat kepada Nabi tentu berbeda dengan sholawat kita kepada Nabi. Artinya, kalau Allah bersolawat kepada Nabi bukan berarti seperti kita membaca sholawat kepada Nabi. Karena kalau umpama Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW diartikan sebagaimana kita bersolawat kepada Nabi, tentu kalimatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau umpama Allah bersolawatnya seperti itu kepada Nabi, yaitu dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, semoga engkau melimpahkan rahmat ala Sayyidina atas penghulu kami Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Berarti Allah memanggil Allah, sedangkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tentu yang dimaksud Allah bersolawat kepada Nabi maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Adapun pengertian para malaikat bersolawat kepada Nabi maknanya adalah bahwa para malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan rahmatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa berdasarkan ayat ini Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau benar-benar diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Maka dengan demikian kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan beliau, untuk memuliakan beliau, untuk mencintai beliau, dan untuk mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman, wahbub nabiyyaka sum'atim qadrah wa bakhal bidinika ma yura bika maqsam.
Ahbib nabiyaka, cintailah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa azim qadra, kemudian agungkanlah olehmu pangkat nabinya atau derajat nabinya. Wa tukhal, dan pelitkanlah olehmu bidinika, terhadap agamamu yaitu agama Islam, ma yurabika masam, memelitkan agama itu tidak dipandang dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalam kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya diperintahkan untuk bersolawat, akan tetapi juga kita diperintahkan untuk menyampaikan salam kepada beliau dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Makanya kalau kita membaca sholawat kepada beliau, jadi terdapat kalimat wasallim, Allahumma sholli wasallim. Kalau sholli itu bersolawat, kalau sallim itu menyampaikan salam. Sholli itu mengandung arti rahmat Allah, salim itu mengandung arti kehormatan Allah, kehormatan Allah. Jadi Allahumma ya Allah sholli, semoga engkau melimpahkan rahmat, wasallim dan kehormatan ala Sayyidina Muhammadin, atas pemuluh kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salawat yang harus kita perbanyak dengan harapan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan bisa berjumpa dengan beliau dan mendapatkan kehormatan bisa duduk dekat bersama beliau, terutama di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran beliau. Hendaknya kita memperbanyak untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap sholawat yang kita baca untuk beliau, maka secara langsung akan disampaikan oleh seorang malaikat kepada beliau di Madinah Al-Munawwarah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seorang malaikat, di mana malaikat tersebut mendapatkan tugas khusus dari Allah untuk menyampaikan setiap bacaan sholawat yang dibaca oleh seluruh umatnya. Malaikat tersebut duduk di tepi kuburan Rasulullah SAW, dan malaikat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan, dianugerahi keistimewaan. Keistimewaannya yaitu dapat mendengar seluruh umat manusia di alam dunia yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika siapapun umat manusia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dimanapun mereka bersolawat, itu langsung terdengar oleh malaikat tersebut, dan bacaan solawat kita langsung disampaikan oleh malaikat tersebut kepada Rasulullah SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sholawat yang seyogyanya kita baca adalah sholawat yang apabila dibaca nilainya sama dengan kita membaca sholawat tiada terhitung.
Salawat tersebut berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammad kama yang bagi salatu alaihi. Minimal paling kita baca sholawat ini pagi 10, sore 10. Selain kita membaca sholawat yang lainnya, karena sholawat itu banyak. Ada sholawat Maria atau sholawat Kamila, ada sholawat Munjiah, ada sholawat Mansub, banyaklah. Ada sholawat Al-Habib Abdullah, Al-Haddad, banyak. Cuma sholawat yang tadi yang saya bacakan seyogianya kita baca setiap pagi 10 kali dan sore 10 kali. Saya ulangi sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama yang bagi salatu alaihi. Salawat ini dibaca oleh salah seorang sahabat ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Lalu kemudian datanglah salah seorang sahabat dan sahabat ini dipersilahkan duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Duduk dekat di sampingnya Rasulullah SAW. Padahal di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun sahabat ini dipersilakan duduk sangat dekat di samping Rasulullah SAW, sementara Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib agak sedikit jauh dari Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada seluruh para sahabat yang ada di masjid tersebut, tahukah kalian kenapa orang ini aku persilahkan duduk dekat denganku? Ternyata Rasulullah tahu kalau orang tersebut setiap hari suka membaca salawat yang tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama yang bagi salatu alaihi. Oleh karenanya orang ini aku persilahkan duduk dekat denganku. Jadi demikian pula nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, bukan hanya akan berjumpa dengan Rasulullah, melainkan juga akan duduk dekat bersama Rasulullah di bawah arasy Allah pada hari kiamat nanti, adalah orang yang paling terbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Di bulan Rabiul Awal ini hendaknya lah kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Beliau telah bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsarum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling istimewa, mendapatkan keutamaan bisa duduk dekat denganku di hari kiamat nanti adalah aktsarum alayya salatan, adalah manusia yang paling terbanyak membaca sholawat kepadaku. Jadi apabila kita ingin berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat nanti dan ingin duduk dekat bersama beliau, mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, maka kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Para jamaah yang dimuliakan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ketika di hari kiamat nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa duduk dekat bersama beliau, bahkan bisa mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat, yang apabila kita meminumnya maka untuk selamanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberi rasa dahaga lagi. Maka barang siapa yang bisa berjumpa dengan Rasulullah dan duduk dekat bersama beliau di hari kiamat, itu pertanda bahwa orang tersebut di hari kiamat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam huru-hara, dari berbagai macam ajab yang ada pada hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebagai tanda, bukan bukti ya, tanda, sebagai tanda bahwa kita cinta kepada beliau, tandanya adalah kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Jadi tandanya orang yang cinta kepada Allah, ia banyak berzikir kepada Allah. Demikian pula tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah, ia banyak bersolawat kepada Rasulullah. Jadi memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah itu sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Karena beliau pernah bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka tentu ia akan lebih banyak menyebutnya apa yang ia cintai. Demikian pula kalaulah kita mengaku cinta kepada beliau, tentu kita akan banyak menyebut nama beliau dalam bacaan sholawat. Karena setiap kali kita bersolawat kepada beliau, pasti kita menyebut nama beliau. Nggak mungkin kita bersolawat kepada beliau tanpa menyebut nama beliau, nggak mungkin. Pasti setiap kali kita bersolawat, pasti nama beliau kita sebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti. Nggak mungkin namanya nggak disebut. Dan nanti di hari kiamat pun manusia akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang ia cintai. Jadi kalau umpama ketika kita hidup di alam dunia cinta kepada Rasulullah dan merindukan berjumpa bersama beliau di hari kiamat, tentu kita merindukan berjumpa dengan beliau. Ajaran Islam yang selama ini kita amalkan adalah ajaran yang telah dibawa oleh beliau. Tentu kita ingin berjumpa dengan beliau di hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintainya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar oleh Allah ma'a man ahabba, bersama orang yang ia cintai. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentu kita nanti di hari kiamat akan dikumpulkan di bawah benderanya Rasulullah, di bawah panjinya Rasulullah. Dan seluruh manusia yang berada di bawah bendera Rasulullah itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah di hari kiamat. Nah, minimal paling tidak kita masuk rombongan itu, rombongan orang-orang yang berada di bawah bendera Rasulullah, di mana bendera itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang berada di bawah bendera itu akan diselamatkan oleh Allah, akan diamankan oleh Allah. Walaupun ia berada di rombongan paling belakang, namun ia masuk rombongan itu, dan rombongan itu adalah rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita ingin dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan orang-orang itu, maka hendaklah kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita baca salawat yang tadi. Mudah-mudahan sudah hafal ya. Tadi saya sudah baca 3 kali. Mudah-mudahan sudah hafal.
Ini dibaca sekali aja sama dengan kita bersalawat tidak ternilai hitungannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalliya alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Kita baca sekali lagi, mudah-mudahan hafal. Setelah hafal diamalkan, dibaca tiap hari, pagi 10, sore 10. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena sudah masuk waktu Isya, demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Yuk kita manfaatkan secara efektif, efisien sisa-sisa umur kita yang masih ada, kesehatan badan kita yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Kita manfaatkan untuk terus berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah, mumpung masih dikasih kesempatan. Akhirnya mari kita tutup tadi kita pada malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an hidayah wal barakah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa ammatina wa jadadina wa jadatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadaina ilal khair wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa yakum.